apa kabar? Selamat sore. Sore Kak. Sore teman-teman dari Perfect Pitch. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu. Oke, karena since waktu kita nggak terlalu panjang untuk meeting kali ini, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Kita dari Gojo, selain ada saya, di meeting kali ini ada juga partner saya dari brand manager kita, itu ada Mas Arkim. Halo semua, halo halo. Halo. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit review dulu ya, apa aja yang sebenarnya kemarin udah sempat saya share juga sama teman-teman semua, dan apa yang akan kita laksanakan, apa yang rencananya akan kita lakukan juga dalam beberapa waktu kita yang terdekat. Screen saya sudah terlihatkah teman-teman? Sudah. Jadi di bulan September tahun ini kita akan mengadakan produk launching untuk produk kita yang terbaru. Seperti teman-teman tahu, saya dan Mas Arkim itu dari Gojo. Gojo itu adalah anak perusahaan dari Timmerman Industri. Gojo itu dia memfokuskan dirinya sejak tahun 1993 untuk produk-produk high-tech dan juga smartphone. Since perusahaan owner company kami, Timmerman itu memfokuskan pada produsen-produsen elektronik juga, tapi tidak fokus pada smartphone. Ini adalah produk-produk terbaik kami. Yang pertama itu ada the G series, itu di akhir tahun 2019 dia rilis. Ada the Q series itu di pertengahan tahun 2020. Ketiga itu ada the QX3 series, lahir terbaru di pertengahan tahun 2022. Dan ini akan ada bayi terbaru kita. Mungkin saya persilahkan, boleh Mas Arkim nih yang paling hatam untuk menjelaskan ini. Ini anak saya yang terbaru, guys. Ini G Babies, jadi ini masih turunan dari G series, produk tablet kita terbaru. Dan salah satu fitur paling di highlight-nya adalah dia itu foldable. So it's easy to use, it's stylish. Dia punya desain yang elegan. Dan untuk ukuran gadget yang semutakhir ini juga kita enroll dengan harga yang masih fair. Ini OS-nya terbaru, kameranya juga bagus banget, kita di 20 megapiksel, supply baterainya juga besar, kita bisa tahan sampai 3-4 hari. Memorinya juga cukup besar untuk bisa storing dokumen-dokumen yang penting, mungkin video, foto, atau mungkin dokumen-dokumen lainnya. Dan ini feature yang akan terus diperbaharui nanti di update OS-nya, gitu. Dan dengan produk ini, dengan segala fitur canggihnya, kita akan enroll di 19.230 dan itu sudah termasuk dengan stylus-nya. Jadi kurang lebih ini gambarannya, teman-teman juga udah lihat. Rencananya kita akan launching di tanggal 1 September 2023. Ini bertepatan dengan 30 tahunnya Gojo. Gitu. Dan nanti kita juga akan undang beberapa media di kantor kita di Jakarta, Gojo Headquarter. Launchingnya akan di siang hari ya, biar kita pas gitu waktunya di 1, 2, 3. Kurang lebih dengan target ini kita mencoba mentargetkan itu male and female, both. White colors, di sini berarti kita coba address entrepreneurs atau mungkin professionals yang memang mereka ini suka banget sama gadget-gadget yang simple tapi capability-nya tuh tinggi gitu. Jadi mereka tuh high-tech lovers dan mereka tinggal di urban cities. Kalau lihat dari komposisinya, most of our target market itu ada di professionals, diikuti oleh students, karena ini juga akan sangat membantu para mahasiswa atau mungkin pelajar untuk melakukan studi, dan 10%-nya itu adalah dengan background lainnya. Nah, ini akan jadi urusannya Mbak Alke. Silakan, Mbak Alke. Bener banget Mas Arkim. Nah, ketika kita ngomongin masalah si sales target, sebenarnya saya udah sempat mention sama teman-teman ya, bahwa campaign ini akan kita jalankan untuk sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, untuk sales target sendiri, ada Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Itu kita juga menyasar kota-kota yang lain. Makanya ada secondary cities-nya, ada Bodetabek, ada Malang, Yogyakarta, Semarang, Medan, dan Makassar. Harapan kami dari CG23 series ini akan terbagi jadi 2Q. Kita menargetkan di 3 bulan pertama itu 65% penjualan, dan di bulan ketiga itu kenaikan di 85% untuk penjualan G23 series. Overall, dari rilis produk terbaru ini, kami mengharapkan ada kenaikan growth selama 6 bulan itu 92% untuk seluruh produk kami, karena selain G20 kami masih ada produk lain yang tetap masih berjalan produksi juga. Untuk agency tasnya, saya hanya menggaris bawah saja, kami butuhkan itu ada all-in-one package ya, dedicated service untuk kami, dan sudah mencakup semuanya,
seri si content development-nya. Last but not least, G23 series Your New Generation Tablet. Tinggal gimana nih tanggapan dari teman-teman? Baik Kak Ake, hari ini udah review sama Mbak Ake. Kita juga udah buat strategi-strategi ya, pas untuk Gojo. Sebelumnya perkenalkan saya Bella, rekan eksekutif manajer Perfect Fit, dan juga ada rekan saya Karaya. Sehingga bisa langsung kita mulai ya. Jadi saya screen, apakah sudah terlihat kan Karaya? Boleh. Terima kasih sebelumnya. Aku pengen sharing nih touch point apa saja yang akan disediakan oleh Perfect Pitch. Yang pertama ada brand audience dan insight. Kami akan menyediakan preliminary research. Ada campaign strategi development. Campaign ini dibagi menjadi dua, yaitu campaign konsep dan strategi dan campaign plan. Yang ketiga, campaign implementation dari plan di atas, yaitu content development, offline activation, dan ads placement. Untuk kemudian kami akan menyediakan community dan KOL activation yang berisikan community mapping, KOL strategi suggestion, dan content brief. Rencananya kami akan menggunakan satu makro influencer dengan nationwide 3 mid-tier influencer. Bisa dilihat grand total dari semuanya. Ini yang ditunggu-tunggu. Iya, mungkin urusan harga nanti sama Alke ya, yang aku rasa memang sudah pasti tidak bersedia dengan harga segitu. Karena aku juga suka ngintip sebenarnya budget dari departemen lain tuh berapa. Di sini ada beberapa yang aku harus take out atau mungkin adjust ya dari service yang kalian offer. Kita juga udah kemarin udah lihat, udah baca, udah pelajari juga bareng sama Alke. Nah, di poin 1 ini kan ada preliminary research. Aku rasa industry dan cultural research-nya bisa di take out. Itu tim aku juga udah melakukan internal. Jadi if you guys have any questions regarding industry and also cultural research-nya, kalian bisa tanya aku langsung. Nanti juga tim aku juga akan bisa bantu. Kayaknya kita bisa fokus di audience research-nya. Dan di sini kan kalian nulisnya 1 kali di masing-masing kota besar yang kita targetin. Aku sih harapannya kita juga tetap bisa conduct research di secondary city-nya yang tadi udah kita tulis juga di deck. Ini tuh kira-kira bentuknya FGD. Ya, betul Kak. Pesertanya berapa? Sekitar 30-40 orang. Oke, kayaknya nggak akan efektif kalau misalnya harus banyak itu. Dikurangin aja jadi 15 per kotanya, tapi aku harapannya bisa juga kita conduct di secondary city-nya. Jadi nanti ini angkanya di adjust aja. Di poin kedua, media buying plan. Ini kalian rencananya mau pakai media apa? Rencananya kami akan mencoba engage sama beberapa radio di kota yang ditargetkan. Kalau semisalnya nih kakak butuh billboard atau TV nasional, kami juga bisa menyanggupinya dengan catatan perlu biaya penambahan sih Kak. Waduh, dengan angka yang tadi aja udah susah. In case saja sih Kak. Oke, itu masih fine. Kita bisa move on ke yang ketiga. Nah, ini mungkin yang akan sangat berkaitan langsung sama departemen aku. Di sini kan aku lihat ada talent casting nih. Aku yakin kalian punya rencana untuk engage sama beberapa public figure yang udah cukup besar, tapi kalian singkirkan dulu. Karena kita juga di internal sudah engage dengan salah satu public figure, dan dia ini bersedia untuk jadi brand ambassador. Jadi kalau kalian mau utilize dia sebagai talent, feel free. Jadi aku harap memang ini bisa turun, karena kan biasanya budget terbesar ada di talent ya. Mungkin bisa di 200 juta kali, atau mungkin 150 juta bisa kali ya. Gitu. Lalu untuk social media content production, konten-konten yang kalian produksi ini campaign related only atau sama regular content juga? Regular content. Oke, kalau regular content aku ada tim internal yang bisa handling, jadi itu juga di take out aja. Aku harap juga berpengaruh ke harganya ya. Jadi kalian nanti fokus ke campaign related content aja. Mungkin kalau yang lain offline activation masih oke. Nah, ads placement ini kan dari Alke. Jadi gini, teman-teman dari Perfect Pitch, saya pengen tanya sebetulnya kenapa kalian mensuggest Google, Meta, dan TikTok. Kalau untuk Meta dan TikTok sebetulnya saya agree sih ya. Tapi saya masih agak 50-50 ini dengan Google Ads. Menurut kalian seberapa perlu sih adanya si Google Ads ini? Perencanaan kalian ini si Google Ads itu pushnya kemana? Apakah SEO kah atau apa? Kalau menurut kami sendiri, Google Ads ini penting karena untuk menjangkau audiens yang tidak bisa dijangkau di Meta dan TikTok ya Kak. Untuk rencananya sendiri kita bakal menggunakan SEO. Nah, terkait untuk SEO, sebenarnya kami tidak menyasar ke arah sana. Karena kita rasa sudah cukup dikenal dan unik ya produk kami, the one and only yang bikin foldable, rasanya cuma kita. Jadi saya rasa kalau untuk SEO sih kami nggak perlu dulu. Gimana kalau misalkan teman-teman arahkan si ads-nya itu di YouTube? Possible atau enggak? Bisa kita sesuaikan. Kalau dari saya lebih prefer untuk menjalankan itu di YouTube sih ya. Lebih baik mainnya di YouTube Ads, Meta oke, TikTok oke. Dan mungkin secara persentase nanti bisa diatur lagi aja sih sama teman-teman. Baik Kak. Nah, selain si ads placement, saya sih sebenarnya agak concern juga untuk part yang KOL. Nah, untuk part KOL sendiri, ini kan saya lihat dari penjelasan teman-teman akan pakai satu makro influencer
dan juga 3 mid-tier influencer. Mid-tier influencernya ini masing-masing kota 3 atau gimana ya? Masing-masing satu, Kak. Oke, masing-masing kota itu 1 ya? Ya, betul. Saya sih mungkin consider lebih banyak menggunakan KOL-nya. Jadi sebenarnya saya nggak ada masalah kalau misalkan tidak menggunakan yang mid-tier, tapi misalkan teman-teman pakainya yang mikro aja, it's okay. Tapi yang saya butuhkan satu kota itu 2 influencer, supaya memang bisa lebih kena juga gitu loh. Baik. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya concern-concernnya itu. Dan yang terakhir, paling utamanya gitu ya, saya melihat dari total budget kalian, ini hampir 1,7 M. Saya pusing ngelihatnya ini. Budget kami nggak ada segitu, karena memang ada beberapa part yang sudah kami jalankan juga. Yang bisa saya allocate untuk teman-teman, nggak mungkin di angka segitu, kita cuman ada di 1,1. Itu sudah termasuk agency service fee dan juga VAT-nya. Gimana? Untuk 1,1 belum dapet sih, Kak. Gimana kalau misalkan oke di angka 1,1 tapi ada beberapa elemen yang harus kami take out Oke, elemen yang di take out itu seperti apa? di bagian influencer, KOL. Kita nggak bisa sih, Kak, kalau misalkan 2 influencer karena lumayan kan budgetnya. Kemudian untuk bagian atasnya, tolong Kak Bella. Ya, untuk bagian ads-nya juga harus disesuaikan lagi sih, Kak. Ya, yang pertama, tadi kan untuk masalah talent casting sebetulnya Mas Akim udah sampein bahwa sudah ada tim tersendiri ya. Maksudnya sudah ada, kita kebetulan banget belum lama kemarin itu sudah ada proses lagi pemberkasan juga, kita udah ada brand ambassador. Jadi otomatis tadi untuk si talent casting itu kan pasti sudah akan memotong biaya yang cukup besar. Terus untuk si social media content production, tadi juga kan sudah sempat disinggung sama Mas Arkim bahwa teman-teman boleh fokus sama yang tematik aja. Untuk yang in regularly sebetulnya sudah ada tim kita juga yang akan handle ke arah sana. Nah, untuk si ads placement sebetulnya saya sih nggak ada masalah kalau misalkan memang ada frekuensi yang mungkin teman-teman harus sesuaikan lagi. Kalau untuk yang KOL yang terakhir, saya concernnya itu paling gini, yang paling memungkinkan. Kalau itu untuk dihilangkan semua, saya nggak setuju. Dan nggak mungkin karena itu memang ada message yang harus kita sampaikan. Oke, sebetulnya kan main city-nya kita ada 3 nih, gitu kan. Saya kan mengharapkan masing-masing kota itu kan ada 2 KOL. It's okay kalau misalkan untuk Bandung nggak masalah 1 KOL aja. Untuk Surabaya juga nggak masalah 1 KOL aja. Nah, untuk Jakarta ini tetap ada 2 KOL. Itu saya nggak masalah sih kalau bentuknya seperti itu penyesuaiannya. Gimana, Kak Bella? Setelah kita kalkulasi sesuai dengan permintaan Kak Alke tadi dan Kak Arkin, kami masih mentok di 1,250. Tolong, Kak. Saya masih Tuh. harus nambah ya. Tuh, kelas 1250. Jadi, Kak. bagi Gojohon segitu kecil lah, Kak. Aduh, ini Kak, saya ini udah untuk langsung megang kepala nih. Pusing nih Alga nih, pusing. Paling gini deh teman-teman, maksudnya kalau sampai 1,250 sih saya rasa budget saya nggak memungkinkan karena ada part-part lain yang harus saya alokasiin gitu. Paling yang mungkin saya kunciin grand total itu kita biar sama-sama dapat angka tengah lah ya, itu di 1,2. Itu udah mentok dari aku. Aku udah nggak ada budget tambahan. Kecuali mau dari Mas Arkim. Dari budgetnya brand boleh. Kalau aku sebenarnya tertarik sama itu udah termasuk additional service. Oh iya, Kak. Belum, Kak. Udah dong. Kalau Belum ya? pas sama additional service bisa nih dibuletin nanti harga segini udah dapat additional service kita juga. Kita Waduh. ada 2 poin utama nih, Kak, untuk Kalau product ini acquisition dan website develop. sebenarnya aku masih ada budget, cuman kalau sampai nutup ke 1,6 nggak ada ya. Jadi dan ini juga kayaknya website development tuh nggak perlu. Kita juga udah jadi agenda internal untuk bikin website. Tapi aku tertarik sama product collaborations-nya. Jadi kalau misalkan dari tadi Alke mentok di 1,2, ya 1,350 deh, oke deh. Nambah nih, aku nambah 150 juta. Tapi Kenapa aku nggak pengen, ditetapin aja, Kak? 1,4 gitu. duh soalnya itu udah habis, budget aku udah habis buat product development. Tapi Aduh. karena ini aku pengen tahu si product collaboration itu seperti apa. Kalian silakan mungkin nanti dilihat sama Alke apakah kalian mau di 1,2 dengan semua touch point di atas tadi. Nanti untuk yang product collaboration-nya biar ini kalian nanti kerjasama langsung sama departemen aku. Tapi aku butuh detail programnya seperti apa. Jadi ini kalian bisa get back sama aku untuk bawa dokumennya kapan? Bisa Besok sore, sore, Kak. Kak.
langsung kami Oke. kirimkan email. Oke, nice, nice. Kayak besok sore kalian get back sama aku dokumennya ini, dikirim via email beserta si revisi quotation-nya yang tadi udah di take out dan penyesuaian angka. Kalau deal ya, deal nggak nih? Deal Sayang nggak? banget kalau nggak deal, Kak. Oke. Bisa Kak, disesuaikan. Ya, jadi kalau misalkan kalian masih setuju di 1,2 dan penambahan dari aku 150 juta ya untuk si produk collaboration-nya, tapi mind you aku nggak menjanjikan. Aku hanya pengen review dulu. Kalau misalkan oke, kita boleh deh maju di 150 juta si produk collaboration programnya. Nah, akhirnya jarang-jarang loh Mas Arki mau mengeluarkan budgetnya loh, ya Sisa kan? guys, ini sisa. Oke, ya udah paling teman-teman gini, tadi di angka 1,2 untuk semua all in one package ini udah oke ya? Oke. Ya, Udah clear ya? Oke. Kalau memang udah clear untuk potong kompas juga untuk mempercepat speednya kita karena kebetulan ini timeline kita juga udah harus mulai running ya soalnya. Nanti akan ada admin aku yang akan siapin pemberkasannya. Mohon teman-teman tolong siapkan juga untuk legalitas dan segala macamnya supaya bisa mempercepat si prosesnya Baik, gitu ya. Karena saya yakin teman-teman juga pasti akan bingung untuk running kalau dari saya belum ada kesepakatan dan juga si purchase ordernya dari kita gitu. Paling gitu, dan jangan lupa itu PR yang dari Mas Arkim supaya kalian bisa mencairkan tambahan pundi-pundi. ya Kak. Siap, langsung dikerjakan malam ini, Kak. Iya, Semangat nih. Demi nanti tolong di-share di email, boleh di email ke saya dan langsung diselesaikan ke Mas Arkim ya nanti si file yang tadi dibutuhkan. Paling teman-teman mohon maaf, saya masih pengen ngobrol sebenarnya, masih pengen sharing sama teman-teman, masih pengen brainstorm juga, tapi kebetulan saya sama Mas Arkim ada agenda meeting yang lain. Jadi saya makasih banget teman-teman udah meluangkan waktu untuk bisa ketemuan sama kita dan kita ini proses negosiasi dan eksekusi tercepat sih yang saya rasa ya. Biasanya saya berapa kali meeting. Thank you guys. Sampai kita ketemu lagi nanti, keep in touch. Tolong update saya juga untuk progresnya seperti apa ya. Terima kasih, Thank Kak. you. Oke, thank you ya semua. Dadah.